Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Soal Lengkap. Kali ini kita akan membahas buku tematik kelas 6, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 2, Hewan Sahabatku, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai, pastikan teman-teman sudah melakukan like, share, dan subscribe di channel kami. Mari kita segera mulai. Pembelajaran 2. Ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur dan daging. Pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Ayam potong dipelihara untuk dimanfaatkan dagingnya, dan ayam petelur dipelihara agar telurnya dapat dimanfaatkan. Pernahkah kamu pergi ke peternakan ayam? Silakan jawab ya jika sudah pernah. Apakah yang kamu rasakan saat pergi ke sana? Silakan jawab dengan bahasamu sendiri. Kita lanjut. Ayo mencoba. Pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjutkan lagi, kamu akan belajar penerapan sila keempat Pancasila. Bacalah teks berikut dalam hati. Silahkan teksnya dibaca, boleh dengan suara nyaring ataupun dalam hati. Tapi karena teman-teman sudah kelas 6, coba ya sesuai instruksi dibacanya dalam hati saja, dipahami maknanya. Kalau sudah, mari kita lanjut dengan menjawab pertanyaan sesuai bacaan. Nomor 1, apa pendapatmu tentang sikap Santi? Sikap Santi dan keluarganya cukup beralasan karena peternakan itu dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Namun, terganggunya warga sekitar dengan bau dari peternakan juga harus diperhatikan. Seharusnya Santi dan keluarganya lebih mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Nomor 2, apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Sikap penduduk tentunya wajar. Kotoran ayam dari kandang ayam keluarga Santi menyebabkan pencemaran udara berupa bau yang mengganggu kenyamanan warga. Nomor 3, apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Sebaiknya Santi dan orang tuanya memindahkan kandang ayamnya jauh dari pemukiman warga. Lokasi tempat pemeliharaan yang jauh dari pemukiman warga tentunya tidak akan mengganggu kenyamanan warga. Nomor 4, apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Sebaiknya penduduk memusyawarahkan mengenai dampak dari peternakan milik keluarga Santi agar Santi dan keluarganya tidak kehilangan mata pencaharian dan masyarakat pun tidak terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari peternakan tersebut.
Penerapan sila keempat dari sila Pancasila sangat penting dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan akan teratasi saat sila keempat dijalankan. Berikut adalah contoh pelaksanaan sila keempat. Yang pertama, tidak memaksakan keinginan. Yang kedua, bermusyawarah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Carilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai Pancasila pada sila keempat. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. 2 contoh sikap yang sesuai dengan nilai sila Pancasila keempat. Cara penerapannya adalah musyawarah saat hendak memilih ketua kelas. Satu lagi, tidak memaksakan keinginan diri sendiri kepada orang lain. Ayo berkreasi. Sebagai sahabat manusia, hewan banyak memberikan inspirasi dalam karya seni. Salah satunya seni patung. Berikut beberapa contoh patung yang idenya terinspirasi dari hewan. Di pertemuan sebelumnya, kamu sudah berlatih membentuk model sederhana dengan bahan yang kamu miliki. Diskusikan patung yang telah kamu buat. Tentukan apakah kamu akan melanjutkan patungmu atau kamu akan membuat model yang berbeda. Mintalah pendapat teman atau gurumu. Setelah kamu menentukan model, buatlah patung ukuran kecil dengan teliti. Kamu dapat bertanya kepada gurumu apabila ada hal yang belum kamu pahami. Kamu baru saja membuat patung dengan modelmu sendiri. Berlatihlah terus agar kamu menghasilkan patung yang indah. Ayo berlatih. Hewan banyak memberikan manfaat bagi manusia. Susu merupakan produk hewani yang dihasilkan dari sapi. Telur yang dihasilkan ayam petelur dapat kita nikmati. Udin membantu ibu membuka belanjaan. Di dalam tas terdapat 2 botol kecil susu, masing-masing berharga Rp1.500. Kemudian, Udin menemukan 2 kardus kecil telur, masing-masing berharga Rp10.000. Operasi hitung mana yang menunjukkan besarnya uang yang dibelanjakan ibu? Yang pertama, 2 kali 1.500 dikali 2 dikali 10.000. Atau nomor 2, 2 kali 1.500 ditambah 2 kali 10.000. Atau nomor 3, 2 tambah 2 dikali 1.500 ditambah 10.000. Tulislah jawabanmu pada tempat di bawah ini. Operasi hitung yang menunjukkan besarnya uang yang dibelanjakan ibu adalah 2 kali 1.500 karena ibu membeli 2 botol susu seharga 1.500 ditambah 2 kali 10.000. Ibu membeli 2 kardus kecil telur seharga 10.000. Jumlahnya 2 kali 1.500 3.000, 2 kali 10.000 20.000. Dijumlahkan 3.000 ditambah 20.000 sama dengan 23.000. Jadi jumlah belanjaan ibu adalah Rp23.000. Diskusikan jawabanmu dengan teman di sebelahmu. Saat kamu sedang menyelesaikan soal yang memiliki lebih dari 1 operasi hitung, jawabanmu tergantung dari urutan penyelesaian jenis operasi hitungnya. Udin menemukan soal sebagai berikut. 8 ditambah 4 kali 6 dikurangi 4. Nomor 1,
Temukan jawaban sebanyak mungkin dan jelaskan caramu menemukannya. Nomor 1, bila dihitung dari kiri ke kanan. 8 tambah 4 kali 6 dikurangi 4 menghasilkan 68. Bila kita memilahnya menjadi 2, 8 ditambah 4 dalam kurung dikali 6 kurangi 4 menghasilkan 24. 8 tambah 4 12 dikali 6 kurangi 4 2. 12 kali 2 adalah 24. Bila kita memilahnya menjadi 3, 8 ditambah dalam kurung 4 kali 6 dikurangi 4 dikurangi 4 ya, jadi hasilnya 28. Kita mulai dari 8 ditambah yang di dalam kurung dioperasikan dulu. 4 kali 6 adalah 24. 8 ditambah 24 kemudian dikurangi 4. 8 ditambah 24 adalah 32 dikurangi 4 menghasilkan 28. Lanjut. Jawaban yang benar adalah 28. Adakah strategimu yang menghasilkan jawaban yang sama? Jelaskan. Strategi yang saya gunakan adalah menghitung perkalian lebih dahulu. Jadi tadi perkaliannya diberi tanda kurung sehingga didahulukan. 8 ditambah 4 kali 6 kemudian dikurangi 4 nilainya 28. Diskusikan jawaban soal berikut dengan temanmu. 4 tambah 7 kali 3. Apa yang terjadi apabila kamu menjumlahkan terlebih dahulu? 4 tambah 7 kali 3. Berarti 4 tambah 7 11 dikali 3 jadi 33. Apa yang terjadi apabila kamu mengalihkan terlebih dahulu? 4 ditambah 7 kali 3 dulu. 4 ditambah 7 kali 3 adalah 21. 21 ditambah 4 jadi 25. Diskusikan jawabannya dengan temanmu. Untuk menghindari memiliki dua jawaban, kamu harus mengerjakan perkalian sebelum penjumlahan. Jadi 4 ditambah, kalikan dulu 7 dikali 3, 21. Jadi 4 ditambah 21 sama dengan 25. Diskusikan jawaban soal berikut dan diskusikan jawabannya dengan temanmu. 15 dikurangi 16 dibagi 2. Apa yang terjadi apabila kamu mengurangkan terlebih dahulu? 15 dikurangi 16 dibagi 2. 15 kurangi 16 negatif 1 dibagi 2 negatif 0,5. Apa yang terjadi apabila kamu membagi terlebih dahulu? 15 dikurangi 16 dibagi 2 sama dengan 16 dibagi 2 dulu 8. 15 dikurangi 8 7. Dapatkah kamu menjawab soal berikut? Diskusikan hasilnya dengan temanmu. 17 dikurangi 9 ditambah 5. Apa yang terjadi apabila kamu melakukan pengurangan terlebih dahulu? 17 dikurangi 9 sama dengan 17 dikurangi 9 sama dengan 8 ditambah 5 sama dengan 3 ya. Kemudian apa yang terjadi apabila kamu melakukan penjumlahan terlebih dahulu? Jadi 17 dikurangi 9 ditambah 5 sama dengan 8 ditambah 5 isinya adalah 13. Lanjut, tukarkan jawabanmu, beri komentar. Lakukan pembagian terlebih dahulu, kemudian lakukan pengurangan. Contohnya, 15 dikurangi 16 dibagi 2. Jadi dibagi 2 dulu, 16 dibagi 2 8, 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Kerjakan soal berikut dan diskusikan dengan temanmu. Harus dikerjakan dalam kurung dulu. Jadi 2 ditambah 6 dijumlahkan dulu 8. 8 dikali 8 sama dengan 64. Nah, jadi tadi sudah dikasih tahu ya,
Lakukan operasi dalam kurung terlebih dahulu, kemudian lakukan perkalian sehingga hasilnya 64. Ingat, langkah operasi hitung adalah sebagai berikut. Selesaikan operasi dalam kurung, kemudian selesaikan perkalian dan pembagian, dan terakhir selesaikan penjumlahan dan pengurangan. Sekarang selesaikan soal-soal berikut. Nomor 1, 16 ditambah 4 kali 2. Dahulukan perkalian dulu. 4 kali 2, 8. 16 ditambah 8 sama dengan 24. Nomor 2, 10 dikurangi 6 dikurangi 2. Ini boleh ya, mau yang mana dulu? Kalau di sini kita coba dari 10 kurangi 6 dulu sama dengan 4, kemudian dikurangi 2, isinya adalah 2. Nomor 3, 81 dibagi 9 dikurangi 6. Lakukan pembagian terlebih dahulu. 81 dibagi 9 sama dengan 9, kemudian dikurangi 6, hasilnya adalah 3. Lanjut ke soal nomor 4. 19 ditambah 2 dibagi 3. Lakukan dalam kurung dulu. 19 ditambah 2 adalah 21. Dibagi 3 hasilnya sama dengan 7. Nomor 5. 25 dikurangi 12 dibagi 3. Lakukan pembagian dulu. 12 dibagi 3, 4. 25 dikurangi 4 adalah 21. Nomor 6. 49 dikurangi 6 dikali 5. Lakukan operasi perkalian dulu. 6 kali 5 adalah 30. 49 dikurangi 30 hasilnya 19. Nomor 7, 15 dibagi 9 dikurangi 4. Lakukan operasi dalam kurung terlebih dahulu. 9 dikurangi 4 hasilnya 5. 15 dibagi 5 hasilnya sama dengan 3. Nomor 8, 18 ditambah 49 dibagi 7. Lakukan operasi pembagian dulu. 49 dibagi 7 sama dengan 7 ditambah 18. Jadi hasilnya 25. Gunakan tanda kurung untuk menyelesaikan soal berikut. Teman-teman boleh bebas menambahkan kurungnya sesuai dengan operasi yang tadi dijelaskan. Boleh pembagian dulu, boleh perkalian dulu. Ini contohnya, dijumlahkan dulu 27 ditambah 19 dikurangi 10 dibagi 2 dikali 3. Jadi, kita hitung dulu 27 ditambah 19 hasilnya 46. 10 dibagi 2, 5 dikali 3, 15. Kemudian kita kurangi 46 dikurangi 15, hasilnya adalah 31. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Demikianlah tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 sudah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.